Kemarin itu ada kasus curas ya. Curas di Jalan Tua. Curas korbannya atas nama Didik, mahasiswa. Jadi motor hilang ya. Motor dirampas, kemudian korban ditikam dan meninggal dunia di rumah sakit. Nah, ingat ya, saya sering sampaikan kepada anggota bahwa kasus apapun yang menyebabkan meninggal itu menjadi prioritas paling utama untuk diungkap. Setelah kemudian ada informasi itu, Tekap Tinombala ya, yang sudah kita bentuk, rekan-rekan semua juga sudah tahu ya, kita bentuk sudah hampir 2 bulan, itu segera menindaklanjuti, berangkat ke TKP, kemudian komunikatif ke keluarga korban untuk menggali informasi yang bisa kita gunakan dalam pengungkapan. Alhamdulillah ya, kurang lebih 2 jam ya, jadi sekitar jam 5 itu anggota tim 1 yang kemudian bertugas menelusuri apa temuan di TKP itu mendapat petunjuk ke wilayah hukum Polres Sigi di Biro Maru, kemudian bersama dengan Polsek itu mengamankan 1 orang yang kemudian dari hasil pemeriksaan akhirnya mengakui bahwa tersangka ini yang melakukan penikaman kepada korban. Tersangka ini yang kemudian membawa lari motor yang pada saat itu diduduki si korban. Dari hasil pemeriksaan juga ternyata muncul pengakuan-pengakuan berikutnya bahwa pelaku ini bukan baru kali ini saja ya. Tetapi dia juga pelaku kasus yang sama, curas ya, yang kemudian dengan modus yang sama menggunakan senjata tajam jenis badik di Jalan Bayam tahun 2012. Itu korban meninggal dunia juga. Kemudian 1 lagi pengakuan dia di Palu Timur, modus yang sama, korbannya meninggal dunia juga ya. Cuma untuk kasus yang ketiga yang di Palu Timur itu sementara ditelusuri anak-anak baik ke Polsek maupun ke keluarga korban. Kalau kasus yang kedua itu laporan polisinya sudah positif. Dari Polsek sudah kita dapat bahwa memang ada di Jalan Bayam itu kejadian curas yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia dengan 2 luka tusukan di perut. Nah, kalau yang kasus kemarin tanggal 9 atas nama Didit ya, itu 1 luka tusukan di punggung di belakang. Saat ini anggota sudah mengamankan barang buktinya, alat tikamnya, badik. Kemudian sementara di lapangan untuk mengumpulkan barang bukti hasil kejahatan dia, motor dan hal-hal yang lain. Itu untuk kasus curas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jalan Tua pada tanggal 9.
Jadi kita juga bersyukur ya bahwa Allah memberikan kemudahan dan petunjuk sehingga kita bisa mudah ya, bisa cepat untuk menemukan dan menangkap pelakunya. Itu untuk kasus curas tanggal 9. Kalau pasal 365 ya kan, apalagi kemudian dia sudah dengan sengaja mempersiapkan alat tusuknya, badik itu, ini akan berkembang dalam pemeriksaan. Dan ini sudah berulang, berarti memang dia sudah merencanakan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan pertama mati, kejahatan kedua mati, kejahatan yang ketiga mati yang diakui ya. Sehingga lagi kita coba gali kemungkinan yang paling berat yang akan kita terapkan selain pasal 351 ya kan, 365, kita coba nanti akan menerapkan pasal pembunuhan ya. Kalau kemudian kita temukan fakta bahwa memang ini sudah direncanakan dari awal, kita bisa terapkan di 340 ya, pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup. Ancaman hukumannya seumur hidup. Kita coba nanti berikan dia itu pasal yang paling berat. Ya. Jadi itu penjelasan kami tentang kasus curas yang terjadi kemarin tanggal 9. Dari pengembangan ini yang bersangkutan terlibat sindikat, begal atau apa yang biasa beraksi di Kota Palu ini? Ini sementara kita kembangkan. Tapi dari pengakuan dia bahwa kasus ini ya, yang Anda sampaikan begal ya kan, dalam konteks bahasa hukumnya itu curas, pencurian dengan kekerasan. Sasaran dia mengambil motor orang ya. Apakah nanti ini merupakan bagian daripada sindikat, itu nanti akan kita ketahui dalam pemeriksaan yang akan berlanjut. Untuk sementara ini ya kan, kita fokus pada perbuatan yang terjadi pada tanggal 9 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, kalau dalam pemeriksaan selanjutnya kita temukan bahwa ini bagian daripada sindikat, ya, nanti kita sampaikan berikutnya. 19 tahun. Ya. Teman yang turut serta yang bonceng itu siapa namanya? Hari Gunawan. Umur 15 tahun. Nah, di samping itu di hari yang sama juga TKP Tinombala itu menangkap satu pelaku curanmor ya kan, atas nama Boni ya, atas nama Boni. Dari tangan dia disita barang bukti ranmor itu sebanyak berapa? 3 ke 4 ya, 4 unit itu. Tapi tadi malam ya, tadi malam juga begitu kemudian motor sudah kita sita, langsung cek fisik, gesek, kemudian data dari hasil pemilik motor itu semalam sudah kita panggil dengan membawa BPKB ya, kelengkapan motor. Nah, kemudian kita langsung serahkan berita acara bahwa inilah motor Anda yang hilang. Dia kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Tapi tidak ada kaitannya dengan yang Nggak ada. Ya. Nah, kita coba, sementara mencoba menggali ya kan, kemungkinan keterkaitan juga sementara kita. motif utamanya sudah bisa digali. Dia ambil motor yang sementara ini ya, ambil motor, rampas motor, kemudian jual. Dia jual, dia gade, dapat uang, kemudian mungkin kita belum tahu ya.
digunakan untuk yang sudah pasti ini, untuk ngelonte. Karena apa? Waktu kita tangkap dia dalam keadaan menderita sipilis. Ya. Nah, dalam keadaan menderita sipilis. Tapi ya ini satu lagi. Dia sebagai pelaku kejahatan posisinya lain, dia sebagai penderita sipilis posisinya lain. Sebagai pelayan terhadap orang yang menderita sipilis itu, kemarin saya langsung hubungi Kabidokes, ya kan? Kabidokes segera mengirimkan dokter dan perawat tuh, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan disuntik dia, disuntik penisilin lah, ya. Pokoknya disuntik lah di tangan dokter tuh, diobatilah dia. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan bahwa dia pelaku kejahatan yang bikin orang meninggal dengan dia penderita sipilis. Jadi di sini kita tindak dia karena dia pelaku kriminal, ya kan? Di sini kita layani dia sebagai orang yang udah disuntik tuh dokter. Dan biayanya ditanggulangi oleh Pak Dirut. Bukan ditanggulangi saya, itu dokes yang kemudian mengambil tindakan, itu pelayanan. Karena begitu orang itu berada di bawah penguasaan pihak kepolisian, maka kita harus bertanggung jawab. Karena dia sakit lagi sipilis, kita harus obati. Sipilisnya diobati, ya kan? Nah, penyakit dia pencuri motor yang bikin orang mati, ya kita tidak. Oh, iya.